Halo guys, assalamualaikum. Saya Devil di sini. Jadi saya akan menunjukkan 15 fitur iPhone tersembunyi atau fitur baru yang mungkin kalian belum tahu. Saya yakin mungkin ada satu atau lebih di daftar ini yang kalian belum tahu sebelumnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, karena bakalan ngebantu saya banget buat ngebangun channel saya ini. Subscribe agar selalu update dari video-video yang saya update. Kita akan langsung masuk ke nomor 1. Jika kamu merasa diikuti dan merasa tidak ingin seseorang memaksa kamu buat membuka Face ID di iPhone kamu secara paksa, Apple sebenarnya mempunyai fitur bawaan di bawah Emergency SOS, di mana jika kamu menekan tombol samping 5 kali secara cepat seperti ini, kamu bisa lihat Face ID atau Touch ID tidak lagi aktif. Untuk bisa masuk kembali, satu-satunya cara adalah dengan memasukkan passcode. Ketika kamu swipe ke bawah di home screen seperti ini, kamu dibawa ke Spotlight Search Interface, yakni fitur yang jarang orang gunakan secara maksimal. Ya, kamu bisa cari apps di sini. Kamu bisa cari kontak juga. Tapi kamu tahu nggak, di sini juga kamu bisa langsung gunain buat hitung-hitungan kayak kalkulator. Next, di dalam aplikasi Photos ada cara untuk menyembunyikan foto. Tidak sepenuhnya tersembunyi sih. Cuman ini adalah fitur baru di mana jika kamu tap di satu foto, lalu tap di tombol share, lalu tap lagi di hide, ini akan menyembunyikan foto ini di setiap aplikasi yang ada di iPhone, library, album, dan memindahkannya ke satu spot khusus di paling bawah di tab albums. Lalu scroll paling bawah di sini ada album yang bernama hidden, tempat foto-foto yang kamu sembunyikan. Next, ini adalah fitur yang pertama kali diperkenalkan di iPhone 6 yang bernama Reachability, yang bisa secara mudah menjangkau bagian layar yang susah dijangkau, khususnya bagian layar. Ketika kamu menggunakan iPhone dengan satu tangan, di iPhone seperti iPhone 8 ke bawah dan SE, kamu bisa double tap di bagian fingerprint atau Touch ID sensor. Di iPhone X ke atas cukup slide ke bawah di bagian paling bawah iPhone. Kamu bisa menghidupkan fitur ini dalam accessibility di setting, dan kamu bisa lihat di sini ada menu Reachability yang kamu bisa matikan dan nyalakan. Selanjutnya, Apple juga memperkenalkan juga hal yang serupa di bagian keyboard. Tap lalu tahan di bagian tombol bola dunia atau globe atau emoji icon. Kamu pasti belum tahu mengenai hal ini sebelumnya. Di situ kayak ada panah kanan atau kiri. Ketika kamu tap di situ, akan mengecilkan keyboard sebesar iPhone 4 atau mungkin iPhone 5s yang bisa dengan mudah menjangkau huruf yang susah dijangkau. Mengoperasikan iPhone dengan satu tangan jadi gampang banget. Di iOS 13, kamu bisa slide untuk mengetik seperti di Android. Di keyboard sendiri, ketika mengetik ada fitur yang sangat efektif buat memindahkan kursor ketika mengetik. Beda dengan Android ya, kita bisa tap dan tahan di keyboard di bagian spacebar, maka keyboard kalian akan berubah menjadi trackpad untuk merubah posisi kursor ketika mengkoreksi huruf. Jadi makin gampang ketika buat mengetik daripada harus pindahkan kursor lewat layar. Scrolling di iPhone memang kerasa beda banget ya dibandingkan Android. Tapi bagaimana jika kamu pengen secara cepat scroll ke dasar layar? Kamu bisa lakukan ini dengan cara swipe secara agresif sampai mentok ke ujung akhir halaman. Atau kalau kamu di iOS 13, kamu bisa tap dan tahan di scroll bar di kanan dan navigasikan layarnya scroll di PC. Dengan cara ini kamu bisa bergerak ke atas dan ke bawah secara cepat. Ketika kamu nggak tahu nama lagu, tapi ingat liriknya, kamu bisa ketik lirik lagu tersebut untuk mencari yang kamu ingin dengar di dalam app musik. Nantinya akan ada quick suggestion, beberapa lagu yang berhubungan dengan lirik lagu yang kamu cari. Dengan cara ini kamu bisa cari lagu walaupun kamu nggak tahu nama lagunya. Dengan cara ini kamu bisa cari lagu walaupun kamu nggak tahu nama lagunya, tapi tahu beberapa kata dalam lirik lagu tersebut di musik app iPhone ini. Ketika kamu install 2 atau lebih app secara bersamaan, contohnya mungkin ketika kamu punya iPhone baru atau kamu coba download secara massal apps-apps yang ada di App Store atau mungkin game dan lain-lain. Mungkin kamu di satu situasi di mana kamu pengen mendahulukan satu apps untuk di-download duluan sebelum yang lainnya. Cukup tap dan tahan di apps dan game yang sedang di-download, lalu tap prioritize download. Lalu Apple akan mengakomodir bandwidth yang ada untuk mendahulukan apps
yang kamu pengen download segera. Cara ini sangat berguna khususnya jika kamu dalam situasi internet yang lagi lemot atau kuota yang sedang lemot banget. Kalau kamu biasa nyimpen password di dalam notes, sebaiknya notes tersebut kamu kunci agar orang lain tidak sembarangan membuka-buka dan melihat isi notes tersebut. Tap, lalu tahan notes tersebut, dan di sini ada tulisan lock notes. Ketika kamu tap tulisan itu, kamu bisa isi password untuk notes tersebut. Atau kamu bisa pakai Finger ID atau Touch ID atau Face ID untuk iPhone X ke atas. Setelah beres, keluar lagi, lalu balik lagi ke notes, dan gak seorang pun bisa masuk ke notes kalian karena sudah dikunci. Hanya kamu yang punya Touch ID atau Face ID yang bisa membuka notes ini. Ini berguna banget buat kalian yang sering simpan info sensitif di iPhone kalian. Di iOS 13, kamu bisa masuk ke Control Center, lalu kamu bisa tap dan tahan untuk mengalihkan ke beberapa Wi-Fi yang tersedia atau Bluetooth tanpa masuk ke setting. Cukup tap dan tahan di sini, jadi kamu lebih mudah untuk gonta-ganti hotspot. Kamu bisa melakukan ini sekarang di Control Center. Di dalam kalkulator app, ini akan berguna jika kamu salah dalam mengetik angka. Kamu nggak perlu pencet AC atau C untuk bersihin kembali dan mulai lagi dari awal. Kamu bisa backspace dengan cara swipe kiri di layar, dan kamu bisa mengkoreksi angka yang benar setelahnya. Ctrl Z atau undo saat mengetik di PC mungkin salah satu fungsi yang paling banyak saya pakai. Di iPhone juga ada fitur ini untuk mengkoreksi. Kamu bisa menggoyangkan iPhone untuk undo atau Ctrl Z, atau menghapus tag yang salah agar bisa mengulangi dari awal. Kalau kamu nggak pengen shake di iPhone kamu di iOS 13 ini, kamu bisa juga tap 3 jari dan swipe kiri untuk undo, serta tap dan swipe 3 jari ke kanan untuk redo. Kamu juga bisa tap 2 kali menggunakan 3 jari untuk memunculkan redo atau undo, atau juga copy paste UI. Tapi saya jarang memakai UI ini. Saya seringnya pakai shaking atau goyang-goyang dan swipe 3 jari untuk undo dan redo. Beritahu saya yang mana fitur favorit kalian di kolom komentar, dan tentu aja klik like dan subscribe jika kamu suka video ini. Atau jika kamu pengen saya buat video seperti ini, beritahu saya di komentar. Saya bakalan sangat bersemangat banget membuat video seperti ini jika kalian menikmatinya. Terima kasih sudah menonton, dan saya harap kalian mendapat sedikit pengetahuan tentang menggunakan iPhone agar lebih maksimal. Itu saja dulu. Di sini saya Medieval, sampai jumpa di video selanjutnya.